seperti biasanya saat ini Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan dalam mencari Tobrut. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini memulai proses pelatihan. Xiaoyan mengeluarkan 1 juta pil origin abadi dengan lambaian tangannya, lalu origin abadi yang kaya pun segera terpancar keluar. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat karena sudah lama tidak ada pergerakan di dalam tubuhnya. Pusaran di dalam tubuh Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini menunjukkan sedikit kelonggaran, dan selama ada origin Qi yang cukup bagi Xiaoyan, maka Xiaoyan seharusnya bisa menembus ke tahap menengah bintang 1 dosian. Pada akhirnya dengan api surgawi di telapak tangan Xiaoyan dirinya segera memurnikan semua 1 juta pil origin abadi. Xiaoyan juga mulai menyerap origin abadi dengan gila-gilaan seperti lubang hitam. Lalu origin abadi pada saat ini beredar dengan cepat dan semakin cepat dan benar-benar tampak besar. Dan hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk sepenuhnya diserap oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menghirup udara putih yang panjang dan kekuatannya juga pada saat ini telah meningkat ke tahap menengah bintang 1 dosian, dan kecepatan peningkatan semacam ini sudah sangat cepat di mata dari orang lain. Akan tetapi bagi Xiaoyan pada saat ini kecepatan seperti ini masih belum memuaskan Xiaoyan. Xiaoyan khawatir akan sulit untuk bertahan dalam kontes 10.000 alam. Oleh karena itu Xiaoyan harus menjadi lebih kuat. Lalu Xiaoyan pun akhirnya bergumam bahwa kecepatan ini masih belum cukup, dan bersamaan dengan perkataannya tersebut pada saat ini pagoda segera muncul dan Xiaoyan segera memasuki pagoda. Saat ini Xiaoyan mencoba datang ke pelatihan tingkat ketiga dan mencoba mencari latihan baru. Akan tetapi ketika beberapa cahaya melewati ujung jari Xiaoyan semuanya seketika terpental. Dan hal itu menandakan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini tidak cukup di sini dan Xiaoyan masih belum bisa mendapatkan keterampilan baru. Lalu tidak lama setelah itu suara Zhan Lao pada akhirnya segera muncul bersamaan dengan sosoknya yang memadat. Melihat ekspresi kecewa di wajah Xiaoyan pada akhirnya Zhan Lao berkata bahwa kekuatan keterampilan bertarung Xiaoyan saat ini sudah cukup. Jika Xiaoyan ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat maka Xiaoyan pada saat ini harus masuk ke lantai kelima. Xiaoyan pun pada akhirnya bertanya kepada Zhan Lao, bisakah Xiaoyan pada saat ini memasuki lantai kelima? Zhan Lao pun mengangguk pelan mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini. Xiaoyan pada akhirnya tanpa ragu-ragu lagi segera memasuki lantai kelima. Dan begitu masuk pada saat ini ada 4 pintu muncul di hadapan Xiaoyan. Warna dari masing-masing pintu ini berwarna putih, hijau, biru, dan ungu. Xiaoyan memandang keempat pintu yang pada saat ini berada di hadapannya dengan bingung. Zhan Lao pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa lantai 5 disebut dengan gerbang pertempuran yang sebenarnya. Di sini Xiaoyan bisa menentang semua orang yang sebelumnya pernah Xiaoyan lihat. Selama Xiaoyan melihatnya maka Xiaoyan bisa menantang orang tersebut. Sementara itu 4 gerbang yang berada di hadapan Xiaoyan pada saat ini mewakili tingkat dari kesulitan masing-masing. Putih adalah yang paling mudah, sementara ungu adalah tingkat yang paling sulit. Xiaoyan pun sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Zhan Lao. Xiaoyan tanpa sadar bertanya, apa yang dimaksud dengan pertarungan yang sebenarnya? Bisakah pada saat ini Xiaoyan menantang semua orang yang Xiaoyan temui? Selain itu apakah tantangan Xiaoyan ini nyata ataukah tantangan ini dibuat oleh pagoda? Dan Lao pun menghela nafas dan lanjut menjelaskan tentu saja hal itu adalah fiksi, tetapi terlepas dari aspek emosional itu tidak berbeda dengan kenyataan. Selain itu keempat pintu ini juga digunakan untuk membedakan seseorang dari yang lemah ke yang kuat. Xiaoyan pun mengerutkan kening setelah menyadari bahwa di balik pintu ini adalah pertarungan yang sebenarnya. Meskipun dapat meningkatkan kemampuan tempur yang sebenarnya tampaknya tidak banyak berpengaruh pada kultivasi kekuatan diri. Jika demikian Xiaoyan pada saat ini tidak akan mau menghabiskan banyak waktu untuk pertempuran yang tidak berguna seperti itu. Melihat ekspresi Xiaoyan yang agak kecewa Zhan Lao pada akhirnya sedikit tersenyum dan lanjut menjelaskan,
Zhan Lao berkata bahwa gerbang pertempuran yang sebenarnya ini tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan tempur Xiao Yan, tetapi jika Xiao Yan memenangkan pertempuran dengan level yang sama, Xiao Yan akan mendapatkan hasil dan hadiah yang memuaskan. Semakin tinggi level warna maka semakin kaya hadiah setelah memenangkan tantangan. Jika Xiao Yan menggunakan lantai kelima ini dengan benar, jangankan pertempuran sesama level, pertempuran lintas level berikutnya juga tidak akan menjadi permasalahan bagi Xiao Yan. Mendengar hal tersebut pun Xiao Yan dengan tidak percaya bertanya apakah benar-benar ada hadiah untuk memenangkan tantangan. Zhan Lao pun mengangguk mendengar pertanyaan dari Xiao Yan, sementara Xiao Yan pada saat ini bertanya, bisakah semua orang yang Xiao Yan temui ditantang? Bahkan jika itu adalah Zhan Lao, bisakah Xiao Yan menantangnya? Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Zhan Lao. Xiao Yan berpikir bahwa kekuatan Zhan Lao adalah sebuah misteri. Xiao Yan juga ingin tahu apakah itu Zhan Lao dan tingkat apakah yang telah tercapai oleh Zhan Lao. Sementara itu Zhan Lao pada akhirnya terdiam dan ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya Zhan Lao pun segera berbicara, terkecuali dari Zhan Lao semua orang yang pernah Xiao Yan temui bisa ditantang. Mendengar hal tersebut Xiao Yan terus bertanya kepada Zhan Lao mengapa Xiao Yan tidak bisa menantang Zhan Lao. Zhan Lao pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata perlahan kepada Xiao Yan. Zhan Lao berkata tegasnya bahwa Zhan Lao adalah bukan manusia. Tentu saja Xiao Yan juga dapat memahami bahwa level Xiao Yan saat ini masih tidak dapat menantang Zhan Lao. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam hingga akhirnya menatap ke arah 4 pintu yang berada di hadapannya, memikirkan semua yang dikatakan oleh Zhan Lao. Pada saat ini mata Xiao Yan sangat berbinar cerah. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut dan bergumam, bukankah Xiao Yan bahkan bisa mengetahui gerakan lawan dan rutinitas pertempuran dari mereka? Setelah mengetahui kartu andalan lawan dan gaya bertarungnya, maka Xiao Yan secara alami akan berada di atas angin dalam pertempuran sesungguhnya di masa depan. Mendengar apa yang digumamkan oleh Xiao Yan ini dan Zhan Lao pun seketika mengangguk. Tidak dapat disangka bahwa kemampuan dari pagoda ini benar-benar sangat menakutkan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera tertawa dan berkata bahwa hal ini sangat menakjubkan. Oleh karena itu pada saat ini bagaimana jika mereka mencoba hal tersebut? Zhan Lao pun melihat ke arah Xiao Yan dan bertanya, siapakah yang ingin Xiao Yan tantang terlebih dahulu? Xiao Yan pun pada saat ini segera mengenang orang-orang yang pernah Xiao Yan temui sebelumnya. Xiao Yan berkata itulah yang pada saat ini sepertinya menjadi masalah. Xiao Yan pernah melihat dan Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa yang paling kuat sepertinya adalah Raja Tianzang dan King Zi. Oleh karena itu mengapa tidak Xiao Yan mencoba berhadapan dengan mereka? Mendengar hal tersebut Zhan Lao pada saat ini meledek Xiao Yan. Zhan Lao berkata apakah Xiao Yan benar-benar terpikirkan untuk menantang Raja Tianzang dan King Zi dengan kekuatan Xiao Yan saat ini? Lalu Xiao Yan bahkan tidak bisa membuka gerbang putih, oleh karena itu bagaimana mungkin Xiao Yan bisa menantang para dewa seperti itu? Mendengar hal tersebut Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini hanya sedikit berbicara. Xiao Yan tidak bermaksud untuk benar-benar menantang mereka berdua. Xiao Yan pun menggaruk kepala belakangnya dan pada saat ini Zhan Lao segera bertanya kepada Xiao Yan, siapakah yang pada saat ini yang lebih baik untuk ditantang oleh Xiao Yan? Xiao Yan kembali mengingat semua orang yang ditemui sebelum akhirnya Zhan Lao pada saat ini benar-benar kehabisan kesabaran. Zhan Lao pada akhirnya memandang ke arah Xiao Yan dengan wajah sedih dan berkata jika Xiao Yan tidak bisa memikirkannya maka Zhan Lao akan memberinya saran. Xiao Yan pun seketika memandang ke arah Zhan Lao setelah mendengar perkataan dari Zhan Lao. Zhan Lao lanjut berkata kepada Xiao Yan jika Xiao Yan ingin mengalahkan orang lain, lebih baik pada saat ini mengalahkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Xiao Yan pada akhirnya sedikit terkejut dan segera bertanya, bisakah Xiao Yan menantang dirinya sendiri? Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan bisa menantang dirinya sendiri pada saat ini. Sementara itu Zhan Lao mengangguk dan menjawab tentu saja itu bisa dilakukan.
Menurut Zhan Lao pada saat ini tidak akan mudah bagi Xiao Yan untuk mengalahkan dirinya sendiri. Saran dari Zhan Lao ini pada akhirnya dengan cepat disetujui oleh Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan pun dengan cepat berjalan menuju ke arah 4 pintu. Xiao Yan pun merenung sejenak dan berpikir bahwa menantang gerbang putih tampaknya agak terlalu sederhana. Xiao Yan pun langsung berjalan ke depan gerbang ungu dan pada saat ini sebuah suara seketika terdengar. Suara itu menjelaskan bahwa pada saat ini akan diadakan pertempuran di antara Xiao Yan yang menantang Xiao Yan. Setelah suara ini terdengar, cahaya dari gerbang ungu pun secara bertahap menjadi transparan. Di balik gerbang ungu sesosok perlahan memadat dan setelah beberapa lama sosok yang persis seperti Xiao Yan benar-benar muncul. Xiao Yan pun memandangi sosok Xiao Yan ilusi di belakang gerbang ungu dan sosok tersebut mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan pembuluh darah di dahi Xiao Yan pada saat ini menonjol. Xiao Yan benar-benar terkejut melihat penampilan dari sosok Xiao Yan ilusi di hadapannya. Melihat ekspresi terkejut Xiao Yan, Zhan Lao pada akhirnya bercanda sambil tersenyum ketika bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Apakah Xiao Yan bahkan pada saat ini takut pada dirinya sendiri? Mendengar hal tersebut Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak takut, hanya saja penampilan yang mengerikan ini benar-benar terlihat agak jelek. Mendengar hal tersebut Zhan Lao pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan, sebaiknya Xiao Yan melupakan hal-hal seperti itu, meskipun yang Xiao Yan tantang pada saat ini adalah fiksi, dan jika Xiao Yan kalah dalam pertempuran meskipun Xiao Yan tidak akan mati, Xiao Yan masih akan tetap terluka dan luka itu adalah nyata. Xiao Yan pada akhirnya menekan perasaannya ini dan pada saat ini kalian segera masuk. Pemandangan di sekitar Xiao Yan pun dengan cepat berubah menjadi hutan lebat. Xiao Yan melihat batang pohon di sekelilingnya dan meskipun sudah lama sekali, Xiao Yan seketika menyadari bahwa ini berada di dalam ingatan Xiao Yan dan tempat ini adalah pegunungan Warcraft. Bersamaan dengan Xiao Yan yang masih berpikir pada saat ini Xiao Yan segera merasakan embusan angin bertiup ke arahnya. Sesosok datang tidak dari mana dengan telapak tangan yang merobek ke udara dan datang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan seketika menatap sosok yang baru saja muncul dan tidak hanya pakaiannya yang persis sama dengan Xiao Yan, bahkan penampilannya juga persis sama ketika dirinya mengeluarkan teknik keterampilan bertarung satu set huang-huang. Pada akhirnya Xiao Yan juga pada saat ini segera mengeluarkan keterampilan yang sama dengan apa yang dikeluarkan oleh Xiao Yan ilusi. Dua serangan dari keterampilan musim semi kuning huang-huang pada saat ini dibombardir bersama. Benturan keras pada saat ini segera terjadi dan kedua serangan pada akhirnya sama-sama menghilang. Lalu keduanya juga pada saat ini dengan cepat segera mundur. Xiao Yan pada saat ini merasa kulit kepalanya mati rasa sesaat ketika Xiao Yan menatap ke arah sosok yang ilusi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih terbang mundur akibat dari benturan dan menghantam beberapa ratusan pohon tebal berturut-turut. Xiao Yan pada akhirnya perlahan-lahan berhenti dan keterkejutan pada saat ini melonjak di wajahnya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara segera terdengar ketika berkata bahwa tantangan telah gagal. Pemandangan di sekitar Xiao Yan juga segera menghilang dan hanya ada Xiao Yan tersisa yang duduk di tanah dalam keadaan malu. Zhan Lao pada saat ini masih di samping Xiao Yan dan menatap ke arah Xiao Yan yang terlihat malu dan menggaruk kepalanya. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata sepertinya Xiao Yan pada saat ini tidak bisa mengalahkannya. Xiao Yan benar-benar malu karena pada saat ini gerbang ungu jauh lebih kuat dari apa yang Xiao Yan bayangkan. Xiao Yan bahkan benar-benar dikalahkan hanya dengan satu gerakan, dan sulit membayangkan bahwa sosok itu hanyalah fiksi dan dirinya benar-benar bisa mengalahkan sosok Xiao Yan yang asli. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan sangat bagus karena Xiao Yan berani menantang dirinya sendiri. Tetapi jika Xiao Yan ingin melakukan hal tersebut menurut Zhan Lao sebaiknya Xiao Yan segera menggunakan gerbang putih terlebih dahulu. Zhan Lao bahkan pada saat ini khawatir akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk menantang dirinya sendiri di gerbang putih.
Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera memulihkan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiao Yan pun segera maju ke depan gerbang putih. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa lantai kelima dari pagoda ini benar-benar bukanlah sesuatu yang sederhana. Setelah menyadari hal ini juga Xiao Yan pada akhirnya mengerti bahwa ini adalah apa yang diinginkan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya merentangkan tubuhnya dan pada saat ini segera bergegas membuka pintu dari gerbang putih. Lalu sebuah suara kembali terdengar ketika berkata bahwa pada saat ini Xiao Yan akan menantang Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini bisa melihat sosok Xiao Yan fiksi yang berada di hadapannya. Tetapi jika dibandingkan dengan sosok fiksi Xiao Yan sebelumnya, maka sosok Xiao Yan fiksi yang ini memiliki penampilan yang lebih kalem. Xiao Yan pun tidak ingin membuang-buang waktu dan pada saat ini segera masuk ke dalam. Pemandangan di sekitar Xiao Yan juga kembali berubah dan kali ini Xiao Yan datang ke sekte mistik Laude. Pada saat ini sosok Xiao Yan fiksi juga tidak memiliki banyak perkataan. Tanpa basa-basi nyala api segera melonjak dan pedang gunung api surgawi pada saat ini sudah berada di tangannya. Sosoknya segera mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan dan serangan ini persis sama dengan gerakan yang pernah dilakukan oleh Xiao Yan. Melihat hal ini Xiao Yan pun tersenyum ringan dan berkata bahwa teknik 1000 kaki tanpa bayangan ini bukanlah teknik terkuat Xiao Yan. Setelah perkataannya terdengar pada saat ini nyala api segera naik di tangannya. Api surgawi juga dengan cepat mengembun dari pedang kuno api surgawi dan 1000 kaki tanpa bayangan pada saat ini segera ditampilkan. Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini segera mengeluarkan teknik 3000 kilat. Sosok Xiao Yan pada akhirnya segera menghilang di tempatnya dan segera muncul di atas Xiao Yan fiksi. Begitu Xiao Yan hendak menyerang sosok Xiao Yan fiksi pada saat ini Xiao Yan segera menyadari bahwa sosok Xiao Yan fiksi pada saat ini sudah menjadi after image. Xiao Yan seketika terkejut saat menyadari hal ini dan tidak berselang lama pada saat ini Xiao Yan merasakan angin dingin tertiup di belakangnya. Xiao Yan pun segera berbalik dan pada saat ini Xiao Yan segera melesatkan pedang gunung api surgawi untuk bertemu dengan teratai api. Kedua serangan pada akhirnya segera meledak dan pada saat ini Xiao Yan kembali terbang mundur. Sebuah suara lembut juga terdengar ketika menyatakan bahwa tantangan kali ini dinyatakan gagal. Lingkungan kembali ke lantai menara dengan wajah Xiao Yan yang kusam, sehingga rambut masih terbakar pada saat ini dan Xiao Yan buru-buru mematikan api surgawi. Xiao Yan berdiri dan menepuk debu di pakaiannya sambil bergumam bahwa ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin sosok Xiao Yan fiksi ini bisa begitu kuat? Setelah dua kegagalan ini Xiao Yan benar-benar tersulut emosi, sehingga doki di tubuh Xiao Yan juga pada saat ini segera melonjak dan Xiao Yan kembali berjalan ke gerbang putih. Suara yang lembut pada saat ini kembali terdengar dengan berkata bahwa Xiao Yan menantang Xiao Yan. Pertempuran pun kembali terjadi dengan Xiao Yan yang pada akhirnya berujung dengan kegagalan. Setelah gagal Xiao Yan pun segera memulihkan origin abadi di tubuhnya. Lalu perlahan-lahan Xiao Yan pada saat ini mulai memahami mengenai pertempuran-pertempuran ini. Xiao Yan pun bergegas maju ke pintu putih dan melakukan pertempuran lagi. Pada saat ini menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar harus mengenali dirinya terlebih dahulu dan melakukan pergerakan yang tidak bisa ditebak. Pada akhirnya dengan pemahaman tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki kemenangan di dalam pertempuran. Sosok Xiao Yan fiksi juga pada saat ini menghilang dan akhirnya berubah menjadi setetes air jernih. Xiao Yan pada saat ini melihat tetesan air yang bersinar yang berada di hadapannya dengan sedikit bingung. Tetapi Xiao Yan bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalam tetesan cairan tersebut. Kekuatan ini bukan berasal dari sumber keabadian dan seolah-olah lebih kuat daripada sumber keabadian. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa ini adalah hadiah Xiao Yan setelah Xiao Yan menang. Meskipun Xiao Yan menderita beberapa luka tetapi Xiao Yan benar-benar akan berhasil di masa depan. Selain itu meskipun Xiao Yan berhasil menang di gerbang putih tetapi itu masih merupakan sebuah langkah pertama.
Mendengar perkataan dari Zhan Lao ini, Xiao Yan pun pada saat ini segera menimbulkan cahaya kecemerlangan di matanya. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya, dan pada saat yang bersamaan, saat ini ada tetesan cairan yang segera menempel di telapak tangan Xiao Yan. Tetesan cairan yang semula transparan juga mulai berubah dengan cepat menjadi sumber origin abadi yang kaya. Melihat hadiah ini, Xiao Yan pun terkejut dan bergumam, ternyata itu bisa diubah menjadi origin abadi. Hal ini benar-benar melebihi harapan Xiao Yan karena origin abadi ini lebih halus daripada origin abadi dalam pilki abadi. Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa original abadi ini lebih murni, dan Xiao Yan pada saat ini tidak ragu-ragu lagi. Xiao Yan langsung menghirupnya ke dalam mulutnya dan origin abadi segera diintegrasikan ke dalam tubuh Xiao Yan. Setelah menyerap origin abadi ini, Xiao Yan merasakan kemacetan yang belum dilonggarkan. Tidak peduli berapa banyak Xiao Yan berarti sebelumnya, pada saat ini benar-benar ada peningkatan yang jelas. Xiao Yan pada akhirnya menyadari hanya satu tetes saja sudah mencapai efek yang sangat objektif. Ini adalah hadiah dari gerbang putih, dan apakah hadiah dari gerbang hijau, gerbang biru dan gerbang ungu? Xiao Yan bergumam dalam hal ini. Mungkin Xiao Yan bisa menggunakan hal ini untuk menerobos ke Dou Xian bintang 2. Xiao Yan pun merasa gembira, dan pada saat ini Xiao Yan sedikit merenung. Bersamaan dengan hal tersebut, Zhan Lao pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa tidak ada hadiah untuk tantangan berulang. Tidak akan ada hadiah untuk menantang mereka yang kekuatannya lebih rendah dari Xiao Yan. Oleh karena itu, jika Xiao Yan ingin meningkatkan kekuatannya, maka Xiao Yan harus menantang lawan yang lebih kuat daripada diri Xiao Yan sendiri. Xiao Yan pada akhirnya mengangguk setelah mendengar hal ini dan menyadari bahwa itu memang masuk akal. Pada akhirnya dengan antusias Xiao Yan pun segera berkata bahwa sekarang sudah waktunya untuk menantang gerbang hijau. Xiao Yan segera datang ke depan pintu hijau dengan bersemangat, dan pada saat ini masih ingin menantang dirinya sendiri. Xiao Yan pada saat ini juga menyadari bahwa sepertinya tidak akan mudah untuk berhadapan dengan Xiao Yan fiksi di gerbang hijau. Pada akhirnya setelah Xiao Yan masuk, semuanya benar-benar seperti apa yang dipikirkan Xiao Yan. Xiao Yan masih berakhir dengan kegagalan setelah beberapa saat. Tantangan ini benar-benar berlangsung untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dan Xiao Yan terjebak di gerbang hijau untuk waktu yang lama. Dalam upaya terus-menerus, Xiao Yan pada saat ini terus menerobos batasnya berkali-kali. Xiao Yan fiksi di gerbang hijau juga semakin serius dan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk berhadapan dengannya. Pada akhirnya setelah puluhan pertempuran, meskipun Xiao Yan belum menang, tetapi setelah mengalami pertempuran intensitas yang tinggi yang tidak terhitung jumlahnya, Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin mahir dalam mengendalikan kekuatannya sendiri. Setelah kekalahan beberapa kali berturut-turut, Xiao Yan pada akhirnya duduk bersila di pintu hijau. Xiao Yan memulihkan kekuatannya, dan setelah sekian lama Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Xiao Yan telah mencoba puluhan kali, dan Xiao Yan telah menggunakan semua metode pertempuran yang Xiao Yan miliki, tetapi meskipun begitu Xiao Yan masih belum bisa menang melawan Xiao Yan fiksi di pintu hijau. Lalu pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk menggunakan metode yang sudah lama tidak pernah Xiao Yan gunakan. Dengan penuh tekad pada akhirnya kembali masuk ke gerbang hijau, dan pada saat ini pertempuran kembali terjadi. Pada akhirnya setelah dipenuhi dengan banyak pemahaman, Xiao Yan pada saat ini benar-benar berhasil menang. Sosok Xiao Yan fiktif juga pada saat ini dipukul dengan keras, dan sosoknya ditembak mundur hingga pada akhirnya suara halus segera terdengar. Suara tersebut berkata bahwa tantangan 37 berakhir dengan kemenangan. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut karena kali ini jumlah total tantangan Xiao Yan disebutkan. Sementara itu sosok Xiao Yan fiksi pada saat ini berubah menjadi titik cahaya dan perlahan menghilang. Pemandangan di sekitar Xiao Yan juga kembali ke pagoda. Pada saat ini 3 tetes cairan spiritual akhirnya mengembun di hadapan Xiao Yan. Dengan 3 tetes cairan spiritual ini, Xiao Yan segera menunjukkan senyum puas di wajahnya. Xiao Yan pada saat ini tidak langsung menyentuh cairan psikis ini karena Xiao Yan sudah menebak sesuatu.
Jika cairan psikis ini bisa diubah menjadi berbagai kemampuan, maka bukankah hal itu benar-benar akan sangat bermanfaat dan Xiao Yan pada saat ini ingin mencoba tebakannya? Xiao Yan pada akhirnya pertama kali menyentuh cairan spiritual dengan jarinya. Cairan spiritual itu langsung berubah menjadi origin abadi yang kental dan Xiao Yan tidak terkejut. Setelah itu pikiran Xiao Yan pun segera bergerak dan kekuatan spiritual yang kuat di hadapannya pada saat ini terkondensasi menjadi bentuk jari. Xiao Yan pada saat ini bergumam biarkan itu berubah menjadi kekuatan spiritual. Xiao Yan pun menunjuk dengan ringan pada tetes kedua dari cairan spiritual dan mata Xiao Yan menegang. Cahaya cairan spiritual ini menyala dan Xiao Yan pada saat ini sangat gembira melihatnya, karena seperti apa yang diharapkan oleh Xiao Yan, tetesan cairan spiritual ini benar-benar berubah menjadi kekuatan spiritual, dan hal ini adalah pertama kalinya bagi Xiao Yan melihat sesuatu yang muncul dengan cara yang sangat gila. Xiao Yan pun mengangkat tangannya dan pada saat ini seberkas api muncul dari telapak tangan Xiao Yan. Melihat hal ini dan Zhan Lao pun sedikit terkagum kepada Xiao Yan dengan apa yang dirinya lakukan. Awalnya Zhan Lao berpikir bahwa tanpa nasihatnya Xiao Yan tidak akan pernah menemukan hal tersebut. Namun tanpa pemberitahuan dari Zhan Lao, Xiao Yan sepertinya tidak akan tahu bahwa cairan psikis ini dapat dirubah. Pemahaman yang pada saat ini dimiliki Xiao Yan benar-benar melebihi harapan dari Zhan Lao. Lalu Zhan Lao pada akhirnya mengangguk sambil tersenyum ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini api surgawi Xiao Yan segera menyentuh cairan spiritual. Seluruh cairan spiritual pun langsung berubah menjadi tetesan merah menyala. Energi atribut api yang terkandung di dalamnya membuat Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat gembira. Xiao Yan pada akhirnya tidak bisa menahan kegembiraannya dan bergumam bahwa ini benar-benar bagus. Setelah itu Xiao Yan pun segera menatap ke arah Zhan Lao dengan penuh semangat. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini mengangguk ringan dan berkata bahwa Xiao Yan telah menemukan semua ini. Awalnya Zhan Lao berencana untuk membiarkan Xiao Yan bertanya dan memohon kepada Zhan Lao. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam dan menghela nafas. Xiao Yan berpikir tampaknya sudah menjadi tabiat orang kuat untuk mengerjai seseorang yang memiliki pengetahuan yang rendah. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini menunjukkan senyum tipis di wajahnya dan pada saat yang bersamaan dua berkas cahaya pada saat ini segera muncul di tangan Zhan Lao dan dua slip batu giok pada saat ini terlihat. Xiao Yan pun melihat dua slip batu giok di tangan Zhan Lao dan bertanya apakah ini teknik yang lebih maju. Zhan Lao pun sedikit mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar hampir melompat karena kegirangan. Xiao Yan menyadari bahwa seni surgawi milik Xiao Yan telah berevolusi ke tingkat tinggi. Dengan peningkatan kekuatan ini maka keterampilan yang jauh lebih kuat juga pada saat ini diperlukan oleh Xiao Yan. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini segera berkata bahwa ada dua gulungan latihan di sini. Zhan Lao seolah-olah ingin memilih teknik mana yang pada saat ini akan digunakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah dua gulungan dan bertanya apakah Xiao Yan hanya bisa memilih salah satu. Zhan Lao pun sedikit mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah perbedaan di antara kedua slip giok ini. Mendengar Xiao Yan yang terus-menerus bertanya pada saat ini Zhan Lao terfokus kepada gulungan yang berada di tangan kanannya. Xiao Yan secara alami menyadari keanehan di mata Zhan Lao dan berkata bahwa Xiao Yan akan memilih sisi kanan dari gurunya. Mendengar hal ini Zhan Lao pun menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Zhan Lao masih belum mengatakan apa-apa tetapi ekspresinya sepertinya telah memberitahu Xiao Yan. Pada akhirnya Zhan Lao pun menghela nafas dan mulai menjelaskan. Zhan Lao berkata bahwa gulungan yang berada di sebelah kanan ini memiliki nama seni pagoda pemurnian. Seperti namanya itu adalah pelengkap dari pagoda pemurnian. Namun gulungan latihan ini sangat sulit untuk dipraktikkan. Bukan hanya sangat sulit tetapi ini benar-benar sangat banget sulit. Sementara itu gulungan di sebelah kiri Zhan Lao adalah gulungan keterampilan tingkat D yang sudah cukup untuk Xiao Yan.
Selain itu begitu Xiao Yan berlatih seni pagoda maka Xiao Yan tidak akan bisa mundur, oleh karena itu Zhan Lao harap Xiao Yan pada saat ini akan membuat keputusan dengan hati-hati. Mendengar hal tersebut pada saat ini menatap ke arah dua gulungan dengan serius, Xiao Yan pun memikirkan semua perkataan Zhan Lao hingga pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera membuat keputusan untuk nyebat terlebih dahulu saja.